Lu pernah gak sih ngerasa bahwa hidup lu tuh malang banget? Iya, Malang, Sidoarjo, Surabaya. Bukan, maksudnya malang beneran tuh kayak lu mengasihani diri lo sendiri, lu merasa bahwa aduh orang lain kok bisa kenapa gua enggak, orang lain kok kaya kenapa gua gini-gini aja. Mungkin di antara 1.000 orang cuma satu orang yang gak mikirin kayak gitu, karena lebih memilih untuk gak mau mikir gitu. Nah kemarin gue habis ngomelin teman gue gara-gara dia mulai tuh menyek-menyek. Gue nggak seneng loh sama orang-orang yang mencoba mengasihani diri sendiri karena gue peduli sama dia. Gue omelin dia gitu loh. Ya sama, dia merasa kayak malang gitu. Dia merasa malang, merasa mengasihani dirinya sendiri. Karena kalau diterus-terusin itu ada bahayanya. Ya kayak ribet dibikin sendiri. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Teman gue itu pernah agak galau karena mau berhenti dari pekerjaan dia sebagai freelancer. Tapi alhamdulillahnya Allah gantikan dengan yang lain. Kalau lu pernah dengerin ada teman gua yang dia sangat suka ngutang-ngatik AI kan. Kebetulan kemarin tuh alhamdulillahnya dia sempat dipanggil ke Jakarta. Jadi ada workshop gitu dari AI-nya dia, dari CapCut. Ya buat teman-teman yang mungkin tahu juga ya kan. Kemarin dia sempat diundang ke sana. Kamu tahu nggak? Sampai sana pun itu diinapkan, asik. Diinapkan 2 malam hotel dengan rate kurang lebih 1 jutaan. Hotel bintang 4 di Jakarta, ya kan? Di Jakarta. Akomodasi untuk sampai ke sana pun ditanggung padahal jauh loh. Ya, di pelosok dia. Masya Allah gitu. Maksudku di antara satu sisi gue, menyenangkan banget ya. Gue pikir nggak akan kejadian sampai gitu, tapi namanya udah rezeki, dapatlah dia. Gue sempat bilang sama dia, tuh kan, lihat cara Allah ngasih lo kenikmatan kalau diuangkan itu berapa juta sendiri. Kamu langsung dikasih kenikmatan, lu boleh menikmati itu tanpa harus memiliki. Dia ibu rumah tangga tapi kebetulan menekuni AI dan dia love it dan dapat rezeki itu gitu loh. Rezeki kalau diuangkan mungkin lebih dari 3 juta. Nah, gak berapa lama dari itu dia ikut campaign. Di antara banyak orang, dia doang yang enggak dapat gitu hadiahnya gitu kan. Terus dia mulai dah, sebenarnya aku tuh kurang apa ya kok rezeki sampai seret gini gitu, gue salah apa, gue dosa apa dan kawan-kawan, sehingga rezeki gue kok kayak gini banget gitu. Dia seolah-olah lupa dengan kenikmatan yang Allah kasih sebelum-sebelumnya. Jangan pernah keluar statement kurangku apa, salahku apa, aku masih kurang di mana sih, kenapa sih rezekiku jadi seret begini, gue salah di mana, kayak gitu. Jangan pernah ngomong itu karena itu kalimat nggak pantas kita kasih ke Allah gitu, nggak pantas kita tujukan ke Allah. Itu termasuk kalimat yang kufur. Sekarang kalau misalkan kita berpikir ya, ini kita ngomongin kita nih, bukan temen gue. Kita berpikir bahwa ketika rezeki kita seret, ketika kita lagi agak kesulitan gitu ya. Terus emang Nabi Ayub salah apa? Sampai lebih dari 18 tahun sakit gitu. Dikasih sakit kayak gitu. Habis semua harta anak-anaknya. Itu gak cuma harta dunia loh. Itu termasuk anak-anaknya. Anak-anak itu kan hatinya. Ya kan? Terus salah apa Nabi Yakub sampai buta matanya? Salah apa? Terus bagaimana dengan Nabi kita? Yang ibarat kata nih penderitaan kita tuh gak ada apa-apanya sama beliau. Salah apa sih para nabi-nabi kita itu? Sampai harus menjalani hidup yang tidak mudah. Dosa apa mereka coba gue tanya. Benar gak? Itu tuh kalau misalkan orang merasa bahwa ketika hidupnya berat, menderita gara-gara Allah menghukum mereka, itu gak benar pikiran begitu gitu. Ya iya sih awalnya kayak gue salah apa ya, kok Allah jadi begini gitu kan. Seolah-olah kan awalnya ke lu, awalnya seolah-olah itu introspeksi diri kan. Tapi kalau lu terus-terusin itu bisa kepleset loh. Kita kenapa-kenapa, hidup kita agak berat, kita sedih, terus moro-moro gitu ya, tiba-tiba kita langsung aduh dosa apa gue kok sampai gue diginiin gitu kan. Allah tuh nggak gitu, Allah tuh nggak uri-uri itu apa ya,
nggak jahat, nggak sekejam itu gitu loh. Masa tiba-tiba ketika lo melakukan kesalahan, lo melakukan dosa, terus tiba-tiba Allah, gua hukum lo gitu kan? Kan nggak gitu cara mikirnya. Itu prasangka yang jelek banget, itu suudzon sama Allah. Masa iya sih lu tega ngehukum orang atau anak lu, misalkan dia misalkan nih mecahin piring gitu kan nggak sengaja, atau dia kesandung, atau dia nggak tanpa sengaja nulis terus kebalik gitu, terus lu hukum dia. Kan nggak semudah itu ngehukum dia kan. Lu pasti ada rasa kasih sayang di mana iya, memaklumi, memahami, memaafkan gitu loh. Sekarang ya, kalau misalkan kayak temen gue, hanya gara-gara satu kenikmatan yang belum dia dapat, terus dia langsung mikir bahwa aku dihukum nih, kan? Jadinya gue nggak dapat duit ini nih. Lah, kok jahat men gitu? Kenapa prasangka kita kok jelek banget sama Allah? Kita loh udah nuduh Allah kayak gitu, udah nuduh Allah tuh suka ngehukum, udah nuduh Allah jahat kayak gitu. Allah tuh masih ngasih makan lu, ngerti nggak? Ngasih makan kita, ngasih kesempatan kita buat sholat, bangunin kita di saat tahajud. Jadi hanya gara-gara lu nggak terima sebuah takdir, then kamu lupa dengan semua nikmat Allah yang lain yang jauh lebih banyak. Jadi ketika kita sakit pun, misalnya batuk pilek gitu ya, alhamdulillah lu masih enak, sakit masih bisa nonton Netflix, masih bisa tiduran, bisa cuti, masih dapat gaji. Maksudnya di setiap kondisi kita itu pasti ada yang bisa kita syukuri. Latih itu gitu. Nanti lama-lama lu akan merasa bahwa Allah tuh sayang banget sama gua. Jangan hanya gara-gara lu gak dapetin duit sekian juta misalkan, lu saking pengennya gitu ya, terus akhirnya lu kayak, gua gak terima nih, gua kalah, nih gue salah apa gitu. Terus nyari-nyari siapa yang harus disalahin, Allah kah, diri sendiri kah, orang lain kah? Sama aja kayak gitu. Tiru Nabi kita. Nabi kita itu ketika dulu tuh ditanya kan sama Aisyah, kenapa sih ya Nabi, kan engkau udah dijamin surga, ngapain sih masih sholat malam sampai kakimu bengkak-bengkak? Karakternya Nabi apa? Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang pandai berterima kasih? Karena apa? Karena di mindset beliau udah sesengsara itu pun Nabi itu masih bisa melihat nikmat. Jangan pernah berpikir Allah ngehukum lu, Allah itu nyelamatin lu. Kalau misalkan lu belum dapat sekarang, berarti Allah punya yang lebih besar. Sabar. Ada satu hadis, mata menangis, hati bersedih, dan kami tidaklah mengucapkan kecuali yang mendatangkan keridhaan Rob kami. Tahan pikiran, tahan perasaan kamu gitu loh. Jangan sampai lu mengeluarkan statement-statement yang seolah-olah nuduh Allah tuh jahat gitu. Dikit-dikit ngehukum, lah emang polisi. Allah itu ketika misalkan ketika kita lagi sedih, lagi merasa gagal gitu, Allah tuh bukan ngehukum lo, Allah nyelamatin elu. Diputerin, berprasangka baiklah sama Allah. Ketika anak gue tuh menuduh gue, menganggap gue kalau gue gak sayang sama dia, menganggap gue kalau gue tuh kejam sama dia, menganggap gue itu menghukum dia, itu gue aja tuh sakit hatinya dituduh kayak gitu sama anak gue. Gue ngasih anak gue kan paling ya sebatasnya sebagai seorang ibu lah, tapi kan Allah jauh lebih dari itu gitu. Itu aja gue tuh udah ngerasa sakit banget hatinya dituduh begitu gitu, kayak ih gitu. Kan masa iya gitu, Allah udah ngasih segini banyaknya, segini kenikmatannya, terus kita menuduh Allah tuh jahat gitu sama kita, kan kurang ajar ya nggak? Ketika Allah ngasih, karena memang sebaik itu Allah. Itu karakter atau sifatnya Allah. Cuma kadang kita gak sabar, begitu kita dibelokin dari yang bukan skenario kita, yang bukan keinginan kita, kita merasa kayak, Allah nakal nih gitu loh. Salah apa ya gua, kenapa gua harus dihukum kayak gini? Tong, jawabannya, kita salahnya banyak. Gak usah merasa jumawa kita gak punya salah. Antara kesalahan kita, antara dosa kita, sama pahala kita atau kebaikan kita, itu pasti jauh lebih gedean dosa-dosa kita. Kalau bukan karena Allah yang maha pengasih, maha pemurah, itu kita gak pantas untuk hidup di dunia ini tahu. Gak pantas kita masih dikasih makan sama Allah. Beneran. Jangan jahat-jahat lah pikirannya sama Allah. Karena apa? Karena Allah sesuai prasangka hambanya.
Allah sesuai prasangka kita. Kalau misalkan kita mikir Allah jahat, mau dikasih nikmat seberapapun, lu akan tetap menganggap bahwa Allah tuh jahat. Berarti lu nggak kenal siapa Allah. Ya Allah tuh baik banget. Lu nggak sholat juga masih dikasih makan kan? Nggak mungkin Allah membelokkan skenario kita atau menghalangi skenario kita, kecuali akan dikasih yang jauh lebih baik. Beruntunglah kepada teman-teman yang gue tampar-tampar, tampol-tampol begini, berarti gue peduli. Kadang-kadang gak terima juga karena Allah tuh sebaik itu. Bukan karena gue kaya, bukan karena gue ibadahnya sudah oke, bukan karena gue mendapatkan kenikmatan yang bertubi-tubi. Ya itu iya sih maksudku. Tapi kan kalau dibandingin sama yang lain-lain ya mungkin enggak sih, B aja gitu. Cuman tahu diri dikit lah ya, tahu terima kasih dikit gitu maksud gue. Dan itu mahal. Makanya Nabi itu pernah berdoa kan agar beliau itu bisa tetap bisa tetap menjadi orang yang pandai ridho terhadap ketetapan Allah. Karena itu adalah ibadah tertinggi dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tahu diri. Orang-orang yang bisa menghambakan diri di hadapan Allah. Ya kan? Allah berhak loh kalau misalkan mau menghancurkan gak cuman hidup lo, tapi sampai akhirat lo. Berhak, bisa. Tapi enggak, karena Allah tuh sayang banget sama lo. Sayang banget sama kita-kita yang sebenarnya kurang ajar ini. Oke, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.